Halo, selamat pagi. Pada video kali ini, saya Selunia Reta dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang periodisasi evolusi bumi. Proses periode terbentuknya bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa Arkaikum. Yang kedua, masa Paleozoikum. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Dan yang keempat, masa Neozoikum. Yang pertama, masa Arkaikum. Zoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang berarti tidak dan zon yang berarti hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Masa ini berlangsung selama lebih dari 1 miliar tahun lalu. Pada masa ini di bumi belum ada tanda-tanda kehidupan karena bumi masih merupakan gas panas, sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup dapat bertahan dalam kondisi alam seperti itu. Yang kedua, masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Masa ini berlangsung selama kira-kira 350 juta tahun. Masa ini disebut sebagai zaman kehidupan purba karena pada masa ini diperkirakan mulai adanya makhluk hidup di bumi ini yang masih sangat primitif. Diperkirakan makhluk yang hidup pada masa ini adalah makhluk bersel satu dan masih sangat sederhana. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan Madya. Pada masa ini diperkirakan mulai hidup binatang-binatang amfibi dan reptil. Binatang-binatang berukuran besar seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, dan sejenisnya hidup pada masa ini sehingga dikenal dengan sebutan zaman Jura. Manusia diperkirakan belum ada pada masa ini karena kondisi alamnya belum memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. 4. Zaman Neozoikum. Masa ini adalah masa setelah zaman Cretaceous atau Mesozoikum. Secara etimologi, kata Neozoikum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu panios dan zo. Panios memiliki arti kehidupan, sementara zo memiliki arti baru. Jadi Neozoikum artinya adalah kehidupan baru. Masa ini berlangsung selama 65,5 juta tahun sampai sekarang. Masa Neozoikum terbagi dalam 2 zaman. Yang pertama ada zaman tersier. Pada zaman tersier, sekitar 60 juta tahun yang lalu, benua-benua di bumi mulai aktif, memisah, dan bersatu hingga mulai muncul lautan dan pegunungan baru. Daratan Hindia di masa ini mulai menyatu dengan benua Asia. Proses penyatuan Hindia dengan benua Asia ini kemudian memunculkan pegunungan Himalaya. Zaman tersier dapat kita bedakan menjadi beberapa masa. Ada masa Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Di masa ini muncul kera yang mirip dengan manusia. Inilah cikal bakal manusia purba yang ditemukan di zaman kuarter. Yang kedua, ada zaman kuarter. Zaman kuarter sendiri terjadi sekitar 3 juta tahun lalu sampai sekarang. Zaman ini dibagi menjadi 2 zaman atau kala. Yang pertama ada kala Pleistocene yang berlangsung dari 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistocene, bumi sering mengalami perubahan iklim. Perubahan iklim ini sangat ekstrim. Pada saat itu terjadi perubahan bentuk daratan karena adanya aktivitas dari dalam bumi dan perubahan dari luar. Salah satu perubahan iklim yang terjadi itu adalah glasial atau zaman es. Pleistocene ini disebut juga dengan zaman glasial atau zaman Diluvium. Pada zaman ini, bumi diselimuti oleh es karena meluasnya es yang tertumpuk di kutub utara. Es menutupi sebagian besar Asia Utara, Amerika Utara, dan Eropa Utara. Masa Pleistocene sendiri terbagi menjadi 3 masa, yaitu Pleistocene bawah, Pleistocene tengah, dan Pleistocene atas. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Lama-kelamaan, es yang menutupi sebagian besar Asia Utara, Amerika Utara, dan Eropa Utara mulai mencair. Masa mencairnya es ini kita kenal sebagai masa Holosen. Kala Holosen ini berlangsung dari 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Pada masa Holosen ini, wilayah es di kutub utara mengalami penipisan. Hal ini yang membuat permukaan air laut naik dan menyebabkan dataran rendah mulai dari paparan Sahul dan paparan Sunda tergenang dan menjadi laut dangkal. Manusia purba pada masa ini mulai berimigrasi dan lama-kelamaan lenyap, lalu munculnya manusia cerdas atau Homo sapiens
seperti manusia sekarang. Sekian penjelasan dari saya tentang proses periodisasi evolusi bumi. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.